Ketika Taliban mengambil alih Afghanistan untuk pertama kalinya pada tahun 1996, Cina menolak untuk mengakui kekuasaan mereka. Bahkan Cina menutup kedutaan mereka selama bertahun-tahun sejak intervensi Amerika Serikat atas Afghanistan tahun 2001. Namun, ketika mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memutuskan untuk menarik pasukan dari Afghanistan pada tahun 2011, tiba-tiba Cina mulai meningkatkan keterlibatannya dengan Kabul. Dan sejak itu pula, Cina mulai memfasilitasi rekonsiliasi antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Cina juga menjadi tuan rumah proses Istanbul di Beijing pada Oktober 2014 untuk membicarakan perdamaian antara pemerintah Afghanistan dan milisi Taliban. Bahkan baru-baru ini, Cina menjadi salah satu negara yang pertama merangkul milisi Taliban. Mengapa sikap Cina tiba-tiba melunak kepada Taliban? Apakah ada motif ekonomi di balik sikap ini? Temukan jawabannya dalam video mikro makro kali ini. Mullah Abdul Ghani Baradar, juru bicara dari Taliban, mengunjungi Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi pada 28 Juli 2021 lalu. Kabarnya, mereka membicarakan mengenai kerjasama antara Taliban dan Cina dalam membangun Afghanistan yang lebih baik di masa yang akan datang. Bahkan Taliban menyatakan bahwa Cina merupakan partner strategis dalam menciptakan perdamaian dan kehidupan yang lebih baik. Cina tentu tidak tanpa kepentingan apapun dalam menyambut kedatangan perwakilan Taliban. Sebagai negara yang saling berbatasan langsung, Cina mempunyai kepentingan untuk menjadikan Afghanistan sebagai pintu penghubung dalam ekspansi bisnis ke Asia Tengah. Perbatasan antara Cina dan Afghanistan sepanjang 76 km yang didominasi oleh lembah dan sungai tentu membuat Cina paham betul bahwa posisi geografis Afghanistan sangat penting dalam rencana mereka untuk merealisasikan konsep jalur perdagangan obor atau One Belt, One Road, atau yang juga biasa dikenal dengan BRI, Belt Road Initiative. Konsep One Belt, One Road ini terinspirasi dari jalur sutra yang merupakan jalur perdagangan dari Cina menuju ke daerah barat dan timur dunia. Jalur ini dimulai pada masa dinasti Han tahun 200 sebelum Masehi hingga 200 Masehi. Dan satu hal lain yang membuat Cina tertarik dengan Afghanistan adalah tambang. Afghanistan mempunyai potensi logam yang belum dieksploitasi seperti tembaga, batu bara, kobalt, merkuri, emas, dan litium senilai lebih dari $1 triliun Amerika. Anda tidak bisa membayangkan berapa banyak kekayaan yang dikandung dalam bumi Afghanistan itu. Dan mineral yang terkandung dalam bumi Afghanistan ini juga mencakup logam tanah jarang atau yang dikenal dengan nama rare earth. Ini adalah logam yang menjadi bahan baku pembuat microchip dan aneka perangkat untuk komponen teknologi elektronik saat ini. Cina saat ini sedang bersaing dengan India untuk menjadi investor terbesar di Afghanistan. Menjadi investor terbesar artinya adalah memegang peranan dalam mengendalikan negara. Oleh karena itu, stabilitas Afghanistan adalah kunci keberhasilan proyek-proyek utama Cina di Asia Selatan dan Tengah. Cina saat ini bersama dengan Pakistan juga sedang membangun sebuah koridor ekonomi. Kedua negara ini membutuhkan Afghanistan sebagai penghubung perdagangan jalur darat. Pembangunan jalan raya dan kereta api menjadi prioritas utama di Cina pada kedua negara ini, Pakistan dan Afghanistan. Pakistan juga mempunyai kepentingan untuk memperkuat kerjasama ekonomi dengan Afghanistan dan Cina untuk merintangi manuver ekonomi India di kawasan Asia Tengah. Tentu kita semua tahu, Pakistan adalah sekutu Cina yang paling kuat, dan Cina akan sangat bergantung pada Pakistan untuk memastikan proyek-proyeknya di Afghanistan dan secara regional tetap aman. Itu sebabnya Cina bersama Pakistan meyakinkan Taliban untuk lebih fleksibel, seperti yang tersirat dalam kalimat yang Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi katakan.
China dan Pakistan harus terus memperkuat strategi koordinasi untuk memberikan pengaruh yang lebih positif pada proses perdamaian di Afghanistan. Oleh karena itu, jika Anda mengira bahwa konflik antara Taliban dan Afghanistan adalah karena faktor pemahaman keagamaan semata, maka Anda salah besar. Karena situasi di Afghanistan sejak beberapa tahun belakangan telah berubah menjadi pertarungan kawasan, dengan melibatkan aliansi Rusia, China, dan Amerika Serikat dengan India. Kepentingan geopolitik inilah yang menjadi faktor kedua masuknya China ke Afghanistan. Jika Afghanistan tidak stabil, kondisi ini berimbas kepada lambatnya realisasi obor yang kemudian berpotensi membuka peluang bagi India untuk menguasai kawasan. Dengan demikian, kita bisa membaca usaha China saat ini adalah jangan sampai instabilitas Afghanistan membuka celah masuknya pesaing utama di kawasan Asia Tengah. China berharap Taliban mampu membangun kerangka politik yang sesuai dengan kondisi nasional secara luas dan meletakkan dasar bagi perdamaian. Harapan China sepertinya mendapat sambutan baik dari kepala negosiator Taliban yakni Mullah Abdul Ghani Baradar. Dia berjanji bahwa Taliban tidak akan pernah membiarkan kekuatan apapun menggunakan wilayah Afghanistan untuk terlibat dalam tindakan yang merugikan China. Setelah China yang mengakui Taliban sebagai pemerintah yang sah di Afghanistan, kemudian menyusul pula beberapa negara seperti Rusia dan Turki yang mengumumkan pengakuan mereka. Negara-negara ini berharap bahwa Taliban mampu merubah Afghanistan dan menjalankan kepemimpinan Islam yang moderat dan tidak bersikap intervensi terhadap negara lain. Tentu, kalimat yang terakhir ini sangat penting, yaitu Taliban tidak mengintervensi situasi negara lain. Itu adalah salah satu harapan China. Kenapa? Karena di satu sisi, yang sering dilupakan oleh masyarakat global, bahwa selama beberapa tahun ini, China melakukan intervensi atas komunitas Muslim di Uighur. Tentu, China ingin Taliban bisa mengontrol beberapa milisi kecil yang berdekatan dengan Uighur untuk tidak mencampuri apa yang dilakukan China di wilayah negaranya sendiri. Dengan satu imbalan tentunya, bahwa China akan membantu Taliban dalam membangun ekonomi di Afghanistan. China mengatakan kepada dunia bahwa Taliban membutuhkan bimbingan dan rekan diskusi tentang bagaimana membangun pemerintahan dan berkomunikasi yang baik dengan partai-partai lain yang ada di Afghanistan. Dan atas tujuan itulah, China, Pakistan, dan Rusia akan menjadi partner yang baik bagi Taliban. Jika Anda melihat ada politik yang berwajah ganda atas hubungan China dan Taliban ini, maka sudah wajar karena seperti itulah realitas dunia politik bergabung. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mikro-makro atas manuver politik dari China ini? Tinggalkan komentar Anda di bawah ya. Sekian dari kami. Salam mikro-makro. Terima kasih.